Ya saya biasa-biasa aja. Biasa aja. Soalnya udah 4 kali mereka Betul. sita. Mm-mm. Bali, Cisarua, kantor, villa, selalu jam 7 pagi. Oke. Makanya hari ini saya siap jam 7 pagi. Ternyata sampai sekarang mereka nggak datang. Ini aset yang terakhir dan ini atas nama istri saya, bukan atas nama saya. Itu aset pribadi yang nggak ada kaitan dengan bank. Wah, nggak ternilai. Nggak ternilai? Kalau dibilang sakit saya aja, mau nilai berapa? Oh. 26 tahun. Yang nyata, harta bank yang diambil Ya. 492 miliar. Rata Plus. Jaminan 452 hektar. Oke. Kemudian aset bank. Ya. Berapa nilainya aset bank diperkirakan? Kira-kira modal 60 miliar. Oke, ya. Kemudian sekarang harta saya pribadi Mau diambil juga. disita lagi. Di Bali 1T, 1T, oke. di Cisarua itu 70 miliar kira-kira. Kemudian kantor 6 miliar, villa 6 miliar. Ini 100 miliar. Oke. Anda dimiskinkan lah ini ya. Dimiskinkan. Iya, oke. Ya perampokan, Perampokan ya. sederhana aja. Sederhana ya. Perampokan oleh oknum Ya, yang berkuasa pada saat itu, ya, di mana mengambil bank sentris ya. yang tidak ada dasar hukumnya. Mhm. Kenapa? Bank sentris tidak sebagai obligornya BLBI, BLBI, tidak mengambil pinjaman. Ya. Bantuan likuiditas Bank Indonesia pada saat itu kan tidak bersaldo negatif kan, Ya, ya. sehingga tidak perlu dikucurkan dana. Mm. Nah, yang bersaldo negatif itu kan dikucurkan dana. Oke. Atas dasar itu kan banknya itu dibukukan, namanya BBO, Bank Buku Operasi. Oke, Nah, ya. itu diambil alih. Ya. Kalau ini dirampok, kenapa dirampok tanpa dasar hukum? Semua manajemen dikeluarkan, semua karyawan dikeluarkan, mereka menguasai bank tanpa ada sepotong pun surat. Oh. Tanpa ada sepotong pun surat. Dan bagaimana ada aset di dalam berupa uang, benda bernilai lainnya, itu tidak terdata sama sekali. Artinya ini merampok. Ya, ya, ya. Itu satu. Yang kedua, merampoknya apa? Beliau ini bukannya obligor BLBI. Ya. Satgas BLBI itu artinya dia menyelesaikan para pengemplang BLBI yang sudah tanda tangan APU, Ya. MRNA, MSAA, dan itu kan pola penyelesaian dari pemegang saham. Ya. Jadi penyelesaian dari pemegang saham terhadap obligasi kan, Ya. dana bantuan obligasi melalui 3 pola tadi. Nah, beliau nggak pernah teken itu. Ya, 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 ya. Jadi bukan obligor. Pada Satgas ini dibentuk untuk menyelesaikan para pengemplang. Ya. Nah, kok dia yang tidak ada urusan dengan BLBI, kok aset-asetnya disita? Oke. Kecuali perampok, apalagi istilah yang paling benar? Saya katakan kenapa saya dirugikan. Saya nggak terima uang 1 rupiah pun dari BI. BI, ya. Dan di BI itu terjadi bank dalam bank di tubuh Bank Indonesia. Di mana duit itu turun dari rekening palsu, Rekening palsu. dimainkan oleh bank-bank, mengeluarkan uang itu dari BI. Oke. Jadi yang terjadi bukan saya saja yang dirugikan, tapi negara telah dirugikan. Pasti. Pasti, ya. Kalau enggak bagaimana ada rekening BI? Nilai kalau nilai saya 629 miliar. 690 miliar. 629. Oke. Dan itu sama sekali tidak terima ya Bapak ya? Nggak terima. Barangkali flashback ke belakang lagi Iya, lah ya. Iya. Kan dulu krisis, perbankan kita hancur, lebur. Ini 98 ya? 98, kemudian uang diambil oleh masyarakat, tentu saja bank tidak punya uang yang cukup. Ya, likuiditasnya Nah ya. dulu BI masih di bawah pemerintah, belum independen. Ya. Nah pemerintah mengatakan, Pak Harto katakan, pokoknya keluar penuhi segala jumlah uang berapapun yang akan diambil oleh nasabah. Ya. Jadi keluarlah BLBI kira-kira 650 triliun itu, hitung-hitungannya belakangan. Nah sudah keluar uang, diidentifikasi lah ya,
asetnya cukup enggak? Kan asetnya di dalam kredit itu cukup enggak segala macam yang cukup ditambah dengan jaminan pribadi yang cukup namanya MSAA. Yang tidak cukup MR-NIA dan APU, akta pengakuan utang. Itu prosesnya pokoknya agar dikembalikan agar negara dapat kembali uangnya kan, yang 650 triliun itu. Nah, Bank Sentris Internasional saya kenal Bang Andri sebelum Pak Harto jatuh ya Bang ya. Jadi udah lama kita diskusi bagaimana cara menyehatkan ekonomi nasional, bukan sama sekali tidak bicara bank sentris gitu. Supaya ongkosnya serendah-rendahnya dan pemulihannya berlangsung cepat. Nah, Bank Sentris Internasional ini seperti Pak Marzuki katakan tadi tidak menerima BLBI sama sekali. Dan juga tidak mengajukan ya Pak Andri ya? Tidak menerima, tidak mengajukan. Ya pokoknya tidak akan menimbulkan kepanikan itu gitu. Nah, Satgas BLBI yang jadi seolah-olah sekarang ini Bank Sentris itu dapat BLBI, makanya mau diambil alih hartanya oleh Satgas BLBI, padahal objek Bank Sentris itu bukan tidak dapat BLBI gitu kan, jadi salah kaprah sekali. Dan dilewat proses peradilan sudah terbukti dan menang terus begitu ya. Kok sampai sekarang masih diburu sampai barangkali celana kolor Bang Andre juga kalau bisa diambil gitu kan. Ini kan keterlaluan. Oleh karena itulah saya sejak pagi tadi menunggu gitu, ingin meneguhkan semangat dan tekad Bang Andre ini harus dilawan ini. Ketidakbenaran ini jangan dibiarkan, harus dilawan gitu. Kita tidak tahu ya, yang jelas sampai sekarang lebih jam 2 tidak datang, mungkin kita tunggu sampai pukul 5 gitu. Kalau tidak datang juga mungkin dia akan datang nanti, atau mudah-mudahan mereka sadar gitu, justru bukan akan datang lagi tapi menyelesaikan dan mengklirkan semua, memulihkan nama baik Bang Andre dan memenuhi hak-hak individu Bang Andre dan kewajiban negara untuk menegakkan yang lurus. Ya ini bengkoknya sudah keterlaluan ini. Dan herannya ini kok tidak ada yang bertindak, berinisiatif, mencari jalan keluar begitu ya. Penguasa ini lepas tangan dan diserahkan kepada aparat yang akan menyita ini gitu. Undang-undang PUPN ya, itu kan tahun 50-an kalau nggak salah, konteksnya beda gitu. Dimana dulu Bung Karno otoriter kan, revolusioner gitu, ya konteksnya beda dan sudah diajukan juga ke Mahkamah Konstitusi walaupun kalah gitu ya. Ini konteksnya udah nggak bener ini. Saya paparan dengan dia di ruang Bima. Oke, terus apa kata beliau? Beliau mengatakan saya tidak punya tupoksi. Oh, Silakan gugat. Saya sebelum gugat saya menghargai pemerintah. Saya bilang ini kalau nggak selesaikan nanti ekonomi rakyat, ekonomi Indonesia akan rusak. Kalau ini terbuka pasti rusak. Oke. Dia bilang udah, buat apa rusak? Bongkar aja katanya. Kata Bongkar Pak aja. Mahfud. Iya. Jadi saya gugat, terpaksa. Oke. Hasil gugatan itu Menang. menang. Di pengadilan apa itu? PT-UN, PT-UN, dan PT TUN menang. PT Tun. Oke, ya. Dan kemudian pemerintah melakukan Nggak melakukan apa-apa. nggak melakukan apa-apa. Sikat terus.
Oke. Dia- Jadi artinya sebenarnya harusnya memang kalau PT Tun belum inkrah sih ya harusnya Ya, ya. Tapi belum. mereka ada upaya untuk Betul, maju banding betul, gitu ya. betul. Tetapi setidaknya dari situ saja kita udah bisa dapat gambaran kan situasi. Betul. 6 kali saya tahu. Hmm. PN menang. Ya. Hmm. Bayangkan, orang nggak punya dokumen selembar pun Ya. bisa menang nggak lawan orang lain. Ya berat Nah. lah, nggak mungkin. Orang nggak punya dokumen selembar pun bisa menang nggak lawan negara. Ya. Saya menang. Oke. Itu ciri-ciri. Hmm. Saya menang. Hmm. PT, Hmm. mereka dikatakan gugatan BPN terlalu prematur. Ya. EMA, Hmm. gugatan tidak terdaftar di pengadilan. Ya. Ada surat dari EMA mengatakan mereka BPN tidak pernah memberikan permohonan kasasi. Hmm. 3 surat. Oke. Ya. Artinya batal, Ya. bukan batal. Jadi dasarnya apa mereka mau melakukan penyitaan itu? Mereka melakukan penyitaan berdasarkan putusan tadi. Ya. Yang saya katakan diduga palsu. Mhm. Mereka rubah amar putusan dari 3 orang menjadi 7. Ya. Dari angka 812 menjadi 4,5 T. Kemudian mereka gunakan itu untuk melakukan pembagian, melakukan penyitaan, melakukan pelelangan. Oke. Bayangkan. Aset tadi yang sebut di Bali, di mana-mana tadi itu ya. Bayangkan berapa kali kesalahannya. Ya. Oh kok nggak ngerti-ngerti. Hmm. Udah saya kasih tahu. Ini melanggar hukum. Kalau polisi aja mau ngambil barang bukti, mesti ada surat penetapan pengadilan. Ya. Ini masa nyita harta orang nggak ada Ya. putusan. Ya. Itu yang 4 kali saya diam aja. Ya. Yang kelima nggak bisa, saya harus lawan. Ya. Terserah apa namanya. Karena ini harta terakhir saya. Iya. Mati pun apa-apa. Ya. Apa ini kalau diambil jadi apa ya? Jadi homeless begitu ya? Jadi tunawisma dong ya? Enggak tunawisma. Apa? Mati pun nggak apa-apa saya bilang. Oh oke. Saya- Daripada jadi tunawisma ya? Nyawa saya, badan saya bukan milik saya. Mm-mm. Milik Tuhan. Mm-mm. Hilang pun saya nggak takut, tapi saya akan berbuat sesuatu. Oke. Tahun 98 itu, Ya. 99 itu kondisi nggak waras. Tahun 98 kondisi Itu nggak waras. reformasi yang kita tahu kebablasan. Mm-mm. Di amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang kebablasan sampai sekarang terjadi kondisi seperti ini. Kemudian pada saat itu kita tahu banyak perampokan kera putih itu. Oh iya, Bang. Ya. Banyak sekali waktu di BPPN ya. Oh iya, Betul, ya. banyak aset- Banyak orang kaya yang kita tahu lah banyak kaya kaya mendadak ya. mendadak. Itu yang proksi-proksi pemerintah begitu ya. Konglomerat Iya. mendadak. Termasuk Termasuk juga perusahaan yang BUMN kami urus dulu, apa? Semen Batu Raja. Semen Batu Raja. Itu sudah diputuskan, kan masuk BPPN. Karena bank itu tidak mampu menyalurkan kredit Ya. jadi macet. Mm. Masuk BPN. Ada perintah dari kementerian dianalisa oleh konsultan asing, McKinsey dan Boston Consulting Group. Kita ketemu, kita jelasin, kita lawan. Ya. Saya dengan deputi saya sampaikan kita tidak wajar kalau diambil dengan harga nol. Deputi apa nih? Deputi BUMN. BUMN. Oke. Waktu itu ada Menteri BUMN, ada deputinya Pak Ya. P. Stianto waktu Oke, itu. Saya ya. ingat benar. Hmm. Jadi saya mewakili direksi dengan direktur teknik, kita berdebat sama Boston waktu itu kan yang mewakili konsultan pemerintah. Keputusannya itu sangat keliru bahwa ini diambil alih dengan harga nol. Oh kita lawan. Nah karena perlawanan kita keras dari dalam, maka waktu itu saya diangkat jadi direktur. Hebat kan? Luar biasa. Dan kita buktikan. Ya. Setahun BPPN kita selesaikan. Ya. Artinya yang diputuskan pemerintah bahwa BUMN kita itu tidak bisa bangun lagi itu ya dari hasil konsultan. Artinya memang mereka ini sudah diatur sedemikian rupa bagaimana menghancurkan ekonomi kita. Oke. Dan ini ya dimanfaatkan oleh orang-orang yang ikut dompleng. Ya. Orang-orang yang ingin kaya cepat. Itu ikut dompleng. Bagaimana
aset-aset negara Ya. dengan alasannya kita sudah lebih baik, recovery-nya 35%. Negara-negara ini cuma 20%. Itu selalu dijadikan topik-topik berita. Ya. Padahal sebenarnya 100% pun bisa kembali. Ya. Kalau kita jujur. Ya. Masalahnya pejabat pada saat itu oknum ya. Saya tidak bicara semua, nanti ada yang marah juga. Menyatakan bahwa ke 35% recovery itu sudah bagus sekali kita tuh. Itu kan menurut saya bohongan Oke. dan pembodohan. Nah, tapi kembali ke kasusnya Pak Andre ini, jadi apa yang terjadi ini? Ya, itu bagian daripada mereka merampok uang negara. Tapi yang Jadi ada dikorbankan sindikat ini ya, berarti? ya gini, bank sentris ini diambil alih tanpa ada satu dokumen pun. Lalu uang itu sebenarnya sudah mengucur dari mereka, Dari Bank Indonesia? Badai Bank Indonesia ke bank sentris, tapi masuk ke rekening palsu. Oh. Dari rekening palsu ini ngalirlah ke bank-bank lain. Oh. Ini yang Dan itu bisa dibuktikan itu ya? iya, Bisa. itu yang bukti dari BPK. Oh, BPK. BPK, beliau ini dapat dokumen dari BPK. Oke, audit ya, diaudit Iya, oleh BPK. beliau tidak punya dokumen, tapi dengan bukti-bukti BPK justru jadi punya dokumen. Oke. Ya, Itu ya, ya. di pengadilan. Ya, ya, Jadi ya. diuntungkan kan? Mhm. Proses pengadilan dia dapat bukti-bukti itu yang sudah disahkan pengadilan. Itulah melakukan perlawanan. Kalau nggak ada itu nggak bisa melakukan perlawanan. Oh. Karena apa? Diambil itu tanpa satu dokumen pun. Ya, ya, ya. Kan artinya merampok. Dan audit dari BPK terbukti bahwa aliran duitnya itu tidak ke... Tidak ada. Dan beliau Bank Sentris tidak termasuk dalam obligor BLBI. Pengemblang Dalam ya, pengemblang obligor pengemblang. Dalam daftarnya. Oh, tidak ada. Ti- Audit PKPS tahun 2006 nggak menyebutkan nama ataupun bank sentris sebagai orang yang menandatangani PKPS. Sebenarnya disebutkan sentris sudah diadili oleh pengadilan dan menunggu kasasi. Jadi Satgas tidak punya hak periksa. Ya, 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 ya. Nggak ada. Oke. Saya kemarin ketemu si siapa? Mas Bakun. Dia kaget loh. Kok nggak ada? Ya nggak ada saya bilang. Jadi Anggota mungkin- DPR dari Golkar ya. Mungkin kesalahan dari Satgas. Dia ambil pukul rata semua orang luar. Saya bilang 5 orang rabuk rating jahat. Bukan berarti semua orang rabuk rating jahat kan? Ya, 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 ya. Iya itu. Saya kira ini mereka tidak punya data yang rekening palsu ini dianggapnya yang milik sentris. Oh, oke. Yang palsu tadi masuk ke sini itu dianggap rekeningnya bank sentris. Itu yang dianggap menerima Oke. dana likuiditas. Itu yang jadikan dasar. Ya, ya. Tetapi sekali lagi keputusan PNPT tahun 2002 itu sampai 2022 baru keluar MA-nya Oke, ya, ya. selama 20 tahun. Ya, ya. Kalau baca keputusan MA-nya itu ada masalah pemekaran wilayah. Ketidakhati-hatian. Ya, ya, ya. Copy paste tidak hati-hati. Lucu kan? Ini Ya, ya. keputusan Mahkamah Agung loh. Ya, 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 ya. Nah, lalu ada penjelasan dari Mahkamah Agung bahwa tidak pernah ada kasasi. Oh. Jadi Tidak ada permohonan Jadi kasasi. apa dasarnya dong mereka melakukan eksekusi? Ya dipalsukan. Putusan MA. Oh. Itu yang jadikan dasar. Dan itu sebenarnya kriminal dong ya? Nah, kriminal. Udah saya lapor polisi. Oke, Udah lapor polisi terus? dan KPK. Belum lagi jalan. Oke, ya. Kalau pakai critical thinking, Ya, ya, ya. kan harusnya uang yang Keluar harusnya dari- masuk ke bank sentris Ya. internasional itu ternyata ke rekening lain, itu yang diselidiki. Begini Pak. Sentris asli, bank sentris internasional. Ya. Sentris palsu, sentris internasional bank. Ya. Ada 2 nama. Rekeningnya nomor Iya. ada 00. Yang asli 001. Nah, kemana itu uang itu? Kalau itu kan harusnya lebih mudah kan? Ya. Oh, berapa tahun pun kan bisa diurut itu Tadi pakai PPATK audit juga bisa forensik, ya. PPATK juga bisa. Nah, situ jelas jadi penyelesaiannya. Harusnya mereka yang tanggung jawab. Ya, ya, ya. Hak-hak Bang Andre dipulihkan. Ya. Bahkan sudah bunga berbunga jadi Berapa yang triliun? harusnya 4 triliun jadi 4 triliun ya. Sebetulnya nggak usah ngitung uang. Ngitung sakit gua aja nggak kebayang. 26 tahun dizolimi. Iya, Nggak iya. bisa usaha. Sudah 26 tahun ini ya 26 tahun. Nggak ada pengadilan lebih
Seumur hidup cuma 20 tahun. Ini 26 tahun. Tapi sekarang operasionalnya Bank Sentris gimana? Tutup kan. Tutup. Udah buka operasi, Gol saya ditutup. tutup semua. Nggak ada yang minjemin duit. Iya, Takut iya. kongsi. Bahayanya Mas, kalau ini kan urusan hak milik kan, Ya. property right. Ya, betul. Itu kan tugas negara untuk melindungi. Sebagaimana juga paten gitu kan. Itu tuh pilar dari ekonomi pasar. Kalau property right tidak dihargai, maka percayalah investor tidak akan masuk. Elon Musk tidak masuk, Tim Cook tidak masuk. Yang pada datang ke presiden atau Pemilik presiden Burj Al nyambangi Khalifa, gitu segala ya. macam, nggak bakal masuk karena tidak ada perlindungan. Ya. Akan harta-harta yang mereka bawa ke Indonesia ini efeknya luar biasa, Mas. Luar biasa. Dan Bank Sentral kalau tidak mau mengklarifikasi ini, Bank Sentral itu bisa di blacklist di internasional, dunia ya? internasional. Iya. Iya kan? Ada namanya sekarang FATF kan, Apa itu? Financial Action Transaction Task Force. Itu yang kejahatan-kejahatan perbankan, kejahatan ini bisa di blacklist kita. Kalau di blacklist, wah kita ndak bisa ekspor impor. Itu bahaya sekali dan tidak ada gunanya Pak Jokowi semua menterinya. Ya. Wah investor ndak ada yang akan datang. Yang datang penjahat-penjahat. Datang sih investor datang, yang penjahat-penjahat lah, yang bekerja sama dengan penjahat lokal. Nah itu jadi wah luar biasa ini. Dampak Ya, dari kasus ini ya. Saya rasakan ini udah jelas segala jalur hukum sudah ditempuh Oke, gitu. ya. Tapi kan hukum kita kan diobok-obok terus oleh kekuasaan. Ya. Di era Jokowi ini kan. Ya. Ya, Jokowi menyadari itu dan dia ngaku gitu. Waktu tim percepatan reformasi hukum itu bertemu dengan Jokowi, Jokowi bilang maaf, memang 9 tahun ini saya tidak menyentuh hukum. Menurut saya lebih parah dari itu. Dia dirusak hukum, dirusak aturan. Hukum kan aturan main, Mas. Betul. Dan menciptakan kepastian dan semua harus berbasis hukum. Tapi kalau sekarang kan kekuasaan yang menyebabkan ini, ya beyond hukum itu yang kan kekuasaan. Jadi kekuasaan yang harus masuk membenahi, tapi tidak mungkin era Pak Jokowi kan. Jadi udah hopeless lah kita ya. Hopeless lah. Wong dia terus ngerusak terus tiap hari kan. Sampai anaknya berhasil jadi gubernur. Wah, apa segala macam gitu. Apa mantunya segala macam itu susah lah. Nah, oleh karena itu proses politiknya harus jalan dari sekarang sehingga political will untuk menuntaskan persoalan ini diurai satu-satu, ketemu, dan yang paling bertanggung jawab harus bertanggung jawab gitu. Yang paling biangnya siapa? Karena siapa tahu proses gelap bank dalam bank ini itu terjadi juga. Yang lain-lain belum ngaku aja barangkali atau karena tidak aniaya seperti Bang Andri, diam aja lah daripada repot kan melawan kekuasaan kan orang takut juga gitu. Hakim sendiri cerita kepada saya waktu persidangan ya, jangan optimis dulu kalaupun Anda menang di PT UN ini, sudah inkrah di Mahkamah Agung, tetap aja pemerintah tidak akan melaksanakan gitu. Jadi betapa congkaknya memang penguasa ini. Padahal hukum kan berlaku buat semua equal before the law. Karena ini masa depan bangsa kita. Kalau tidak ada. Jadi ini bukan persoalan Pak Andre, bukan soal apa ya. Banyak ini persoalan bangsa. Kita ini mikirkan masa depan bangsa kita. Kalau tidak ada orang yang berani mengungkapkan ketidakadilan, ini akan terjadi selanjutnya terus menerus bagaimana masa depan anak-anak kita. Makanya kita selalu konsisten di dalam menyatakan sikap kita kalau ada hal-hal yang kita rasakan tidak adil. Nah, ini yang saya ingin sampaikan. Harusnya ada dialog ya.
buka dialog, dicek aja apakah Andri ini, bank sentris ini adalah obligor BLBI. Satu. Ya. Ya. Nah, Satgas jelas tidak menangani masalah di luar obligor Obligor. BLBI. Kalau dia bukan obligor BLBI, stop Ya. masalah ini. Kan harusnya ada dialog di sana. Ya. Karena apa? Kalau ini diselesaikan dengan pengadilan, tidak ada seorang pun optimis bahwa pengadilan di Indonesia itu akan tegak. Serem ini ya. Serem. Makanya Ya. ya kalau kebenaran itu diadili, hancurlah negara kita. 2 kali 2 harusnya 4 diadili. Itu bisa 5, bisa 6, tergantung hakim. Nah, kasusnya kan jelas. Ya. Beliau dan bank sentris itu bukan obligor BLBI. Yes. Satgas BLBI ini ngurusi obligor BLBI. Ya, harusnya kan kasus hukumnya dicari ya, siapa Dicari. yang ada melakukan kriminal ini kan gitu. Betul. Ya. Nah, harusnya ada dialog di sana. Ditunjukkan semua bukti, fakta hukum, jelas semuanya. Kalau memang bukan obligor, stop kasus ini. Betul. Dicarikan masalah yang lain. Kalau ada masalah-masalah hukum lain, selesaikan secara hukum. Tadi katanya kan memang di Satgas BLBI tidak masuk dalam daftar obligor kan? Iya, jelas tidak masuk. Tidak masuk dalam PKPS. Iya. Jadi penyelesaian kredit oleh pemegang saham itu tidak ada sama sekali. Jadi ada datanya nama-nama yang sebagai penerima BLBI. Kan tidak ada namanya. Ya. Loh kok pemerintah diem, Menteri Keuangan diem. Kenapa diem? Ini tanda tanya. Apakah bagian daripada itu? Wallahu a'lam kita. Ya. Orang yang tahu bahwa itu ketidakadilan, penzuliman kepada masyarakat, harusnya dia turun tangan menyelesaikan. Ya. Nggak bisa dilepaskan kepada satgas-satgas yang tidak mengerti. Ya. Makanya saya bilang kalau satgas datang ya kita hormati dia. Karena dia melaksanakan tugas tanggung jawab dia sebagai orang lapangan. Ya. Tetapi tolong sampaikan juga Anda itu menjalankan perintah yang melanggar hukum. Itu yang akan kita sampaikan. Ya. Oke. Jadi satgas juga dia tahu apa yang ditugaskannya melanggar hukum atau enggak. Kalau melanggar hukum laporkan dong ke atasan. Ya. Pak, Bu, ini kita melanggar hukum. Fakta yang disampaikan kita begini. Kan harusnya berani nyampaikan. Jangan melaksanakan perintah seperti kacamata kuda. Tabrak saja semuanya, tidak lihat aturan, tidak lihat hukum, semuanya diterabas. Jadi mana lagi kita bisa berharap dengan negara ini? Ya. Nah, saya khawatir tadi yang disampaikan oleh Bang Faisal tadi, ada Financial Action Task Force. Kalau kita bawa ke sana gimana ini? Ini pertanyaan. Kalau kita dizolimi sama sekali, ya tinggal pilihan. Ada kasus nggak negara yang pernah atau bank sentral sebuah negara yang kena seperti ini, Bang? Ada. Oh, ada ya? Ya, bisa di blacklist. Oh, Dan di blacklist. pihak yang di hukum itu di bawah UN loh Mas, PBB. Oh, iya. Makanya di bawah PBB, jadi beyond state border, country border. Hukumannya Guantanamo Mas. Kalau di Sukamiskin, Ya. Oh, enak. bisa miskin di sana, Santai. Guantanamo. Ya. Jadi yang terlibat itu Ya. parah deh. Oke. Nanti saya bisa rekomendasikan ke sana. Akan dibawa ke sana ya. Iya. Nah, ini harus hati-hati loh pemerintah. Kalau tidak mendengarkan teriakan-teriakan keadilan ini, ya orang kan harus mencari pintu kan, mencari keadilan. Ini kayak semacam mahkamah internasionalnya gitu ya, Bang. Yang tapi bidang Interpolnya di bidang Interpol. di bidang masalah perbankan. Perbankan. Oh, iya. Saya ini 25 tahun diem aja. Maju ke teman saya kan. Iya. Nggak pernah saya ngadu. Oke. Karena bukan saya salah, bukan saya takut. Karena saya sayang sama bangsa ini. Kalau ini saya buka, ekonomi Indonesia hancur. Kenapa? Saya buka bank dalam bank di tubuh Bank Indonesia. Artinya nasabah Bank Indonesia itu perbankan. Ya. Takut sama BI kan? Ya. Maka menarik uangnya dari BI. Artinya SPN akan cair. Sudah cair aja ini. Kedua, waktu Indonesia kurang likuiditas, LC akan ditolak. Terjadi krisis keuangan. Lalu ketiga, nasabah takut sama bank, rasa lagi.
Apa ini yang diharapkan? Ya, ya. Itu saya kunci 25 tahun. Ya. Tapi sekarang saya masih jolimin. Dan harta saya pribadi disita. Saya masih sabar. Kelima kali saya sabar. Saya cuma menyampaikan pesan karena pemerintah ini kan pemerintahan yang kita harapkan bisa membawa kebaikan untuk rakyat. Transisi pemerintahan barunya ya Pak ya. Bagi transisi. Oke lah, yang lalu kita udah menerima hasil daripada pilihan-pilihan masa lalu. Bahwa ada yang pilihan yang salah. Ya ini sudah fakta yang kita harus kita terima. Saya bilang dengan teman-teman yang masih kritiknya keras-keras sekali. Saya bilang ini fenomena alam, takdir Allah udah datang. Ini mungkin hukuman dari yang lalu, tapi kita menatap ke depan. Ya. Nah, natap ke depan ini kita harapkan pemerintahan Pak Prabowo nanti mau meluruskan ini. Ya. Itu satu. Yang kedua, hai Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani, ya tolong ada dialog deh. Karena Anda yang menerima penyerahan tagihan ini dari BI. Ya. Mereka dari BI. Di pengadilan pun, di BI pun terjadi dispute. Antara yang satu bilang jaminan sudah serahkan, yang satu bilang belum. Ini teknis lah ya. Tetapi tolong ada dialog. Karena ini menyangkut masa depan bangsa ini. Karena apa? Stabilitas ekonomi penting. Bahwa rakyatnya aman juga penting. Jangan terjadi seperti yang saya sampaikan tadi, ada ras. Ya. Tidak ada satu bank pun yang mampu melawan ras. Kalau sudah muncul ras, bank apapun dia akan bangkrut. Ya. Kecuali dibantu oleh pemerintah. Seperti masa lalu lewat Ya. likuiditas Bank Indonesia. Saya- Nah, pesannya itu aja. Makasih. Oke, silakan. Hanya saya satu-satunya bank yang menyerahkan jaminan kepada BI dan dihipotek atas BI. Nggak ada bank lain. Catat itu, nggak ada bank lain yang menyerahkan hipotek kepada BI. Jaminan. Karena saya berkeinginan agar BI waktu itu selamat dari gangguan IMF. Dan saya memang mau Hendro Budianto yang dibentuk setuju kita bentuk BPPN. BPPN itu dari mulut saya. Coba demi Allah. Idenya ya dari Bapak ya. Karena itu saya berjuang memberikan jaminan hipotek atas nama saya pribadi sebagai contoh agar bank-bank lain ikut. Dan kemudian disetujui oleh Pak Harto 27 Desember tanggal 30 keluar keputusan bank-bank dibantu dengan konversi BLBI yang tanggal 15 Januari harus menyerahkan jaminan. Mereka tidak menyerahkan jaminan, oleh karena itu lahirlah APU, MSA, MRA. Ya. Sedang saya buat perjanjian sama BI dengan notaris, akte jual beli tagihan nasabah. Ya. Jadi ini ada kasusnya beda. Kasus yang berbeda ya ini ya. Kemudian menyerahkan Yang disebut jaminan. promes tadi itu Ya, ya. jadi bukan promes sebetulnya. Apa itu? Sebenarnya nasabah itu buat pengakuan hutang ke bank sentris Oke. dengan menyerahkan aset. Aset, Itu ya. standar itu. Ya. Nah ini diserahkan dijual ke Ke Bank Indonesia. Bank Indonesia, oke, ya. Artinya asetnya diserahkan Bank Indonesia, tagihannya diserahkan ke Bank Indonesia untuk ditagih kepada nasabah ini. Nasabah. Nah dilalahnya asetnya diambil, duitnya nggak Cairkan. Dan malah dibilang dia yang Jaminan diterima juga. jaminan Ya. diterima Aset dan diambil. tidak jelas juga kemana jaminan itu. Menurut informasi sudah dijaminkan berulang-ulang untuk Iya, penting iya, apa iya, kita iya, nggak iya. tahu. Iya, iya. Ya, ini kasusnya beda. Ya, oke. Yang kedua ya, dia jual lagi, BI jual ke BPN. Ke BPPN. Jual 629 miliar dengan surat utang. Yang dijual itu adalah nasabah sentris bank, bukan bank sentris. Sentris Bank sama Bank Sentris beda. Lain. Bank sentris itu adalah yang asli. Di rekeningnya 523 551 dolar 16. Yang satunya sentris bank internasional. Internasional bank. 523 521 000. Ya, ya. Jadi itu yang digunakan sebagai jualannya, yang sentris itu lagi. Ya, oke. Gitu loh. Ya, ya, Jadi ya. ini celaka sekali. Ya. Memang ini luar biasa ini ya. Satu yang terakhir ya, Ya, apa itu Bang? yang saya takuti. Hmm. Bank ini tutup tahun 98. Ya. Masih beroperasi sampai 2004.
Udah berapa tahun? 26 tahun. Bang pas 2004. 2004. Udah 2004, oke. Jadi dia berkooperasi tapi tetap operasi. Alamatnya pindah Nah, di Upindo. jadi operasinya itu ketahuan apa? Pajaknya. Ada tagihan pajak, kurang bayar. Bagian pajak kurang bayar. Kaget saya. Ke sini. Oh. Begitu mau dibayar ke sana, ada orang lain yang sudah Ada yang mau diselesaikan. bayar. Ah, iya. Nah, saya takut, saya khawatir, please BI. Ah. Kalau ini masih terjadi di BI, matilah gua dari warga negara ini. Rakyat sumpah hancur. Ya. Ini nggak boleh terjadi. Bukan saya yang terjerukan, rakyat. Ya. Jadi lucu itu. Ya, Lucu. ya. Bukan lucu, ini sih tragedi ini. Kalau lucu sih kita bisa ketawa ya Bang Faisal ya ini. Ini lucu ketawa sambil nangis gitu. Oke, ya, tragis lah peristiwanya. Tragis. Oke, Pak Andri, juga Pak Marzuki dan juga Bang Faisal Basri. Mudah-mudahan aja ya ini memberikan semacam ini ya, semacam pemahaman gitu. Karena saya takut jangan-jangan ini yang main di level bawah gitu, sebenarnya di level atasnya nggak tahu gitu ya Bang Faisal ya. Kelas berat pasti mau buka rekening segala macem kan. Iya. Nggak sampai ya. Yang penting soal tahu Gubernur Bank Indonesia nggak ngerti soal ini ya.